Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial penggunaan aplikasi RPBS. Pada kesempatan kali ini kita masih di fitur kasir. Nah, di sini ada mungkin ya di lembaganya itu ada beberapa transaksi yang tidak ingin disertakan di RAPBS ya. Contohnya di sini misalnya ada investasi dan sebagainya. Itu bisa saja dilakukan tapi nanti dia masih tetap muncul di laporan keuangan, laporan sekolah maksudnya ya di sini. Nah, ini contohnya investasi koperasi misalnya ya. Bagaimana untuk men-setting agar datanya ini bisa muncul laporan atau bisa dikecualikan dari cash flow utama ya. Nah, pertama itu kita perlu men-settingnya di data master ya. Di bagian kategori pendapatan dan kategori belanja. Di sini di kategori pendapatan misalnya ya. Nah, di sini terlihat ada arus kas investasi. Langkah pertama itu kita bisa masuk ke atau tambah ya, misalnya di sini pendanaan dari yayasan misalkan ya. Ya, dari yayasan misalkan. Nah, di bagian pos arus kas di luar era PBS ini, kalau misalnya pilihannya itu yang paling atas, ini yang bukan kategori era PBS, maksudnya itu kategori era PBS biasa, dia kalau pilihannya ini akan masuk ke era PBS. Nah, kalau misalkan yang bawah, 3 yang bawah, dia akan dikeluarkan. Nah, contohnya kita pilih yang aktivitas pendanaan ya. Nah, di sini ada keterangannya, bisa dibaca. Kita simpan. Nah, ketika data ini kita buat, maka di laporan sekolah itu dia akan muncul bagian baru, contohnya ini pendanaan ya. Nah, ketika ada transaksi di kategori tersebut, dia akan menyesuaikan. Contohnya ini uang masuk, cash atau transfer ya, misalkan transfer pendanaan yayasan. Di sini ada keterangannya di luar era PBS, dia tidak akan masuk ke cash flow era PBS. Nominalnya misalnya oke, kita simpan. Nah, ini sudah masuk, sudah ada catatannya juga. Nah, kemudian nanti di sini akan muncul apa namanya dananya ya. Di sini juga ada. Nah, ini apa namanya opsional ya sebetulnya ya. Bisa kita munculkan di apa namanya di sini di cash flow. Dia akan disertakan di cash flow. Nah, dia akan masuk ke cash flow ya. Atau bisa juga kita keluarkan. Jadi misalnya cash flow tanpa pendanaan dari yayasan misalkan untuk melihat
kinerja dari sekolah ini bagaimana gitu tanpa tanpa apa namanya biaya dari pusat misalkan. Nah itu memungkinkan ya, ya apa namanya sebetulnya fitur utama dari tujuan utama dari fitur ini ya. Nah di langkahnya itu di bagian pengaturan ini akun yayasan ya atau akun super admin. Di bagian sekolah ini perlu kita sesuaikan. Nah, di sini ada settingan, sertakan arus kas di luar RAPBS ke laporan arus kas. Nah, ini bisa kita uncentang ya. Kita simpan, kita coba login lagi ke akun sekolahnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di laporan sekolah, itu dia akan keluar dari apa namanya laporan eh, kas ya atau cash flow-nya ya, termasuk di sini juga. Nah, di sini dia akan tidak disertakan ya. Ini tidak disertakan. Itu untuk pemasukan. Kemudian untuk pengeluaran juga sama ya. Kategorinya ini bisa ditambahkan misalnya, walaupun pengeluaran mungkin jarang ya. Misalkan investasi ya. Ini ya kita pilih investasi. Nah, nanti dia di laporan sekolah. Nanti ya. Nah, di sini ada apa namanya kategori baru ya. Ini juga bisa kita print ya. Bisa kita print atau ekspor ke PDF. Misalnya hanya realisasinya saja. Kita unduh. Nah, seperti ini. Oh, kemudian di rekap juga sama ya. Oh ya, kalau di rekap kasir itu, kalau di rekap kasir disertakan ya. Ini masuk disertakan di sini. Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.